Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Tajrid Tashihud Du'a. Syekh Bakar berkata, Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, syurutud du'a wa adabuhu. Syarat-syarat doa dan adab-adabnya. Maka setiap muslim ya hendaknya memperhatikan syarat-syarat dan adab-adab doa berikut ini. ومنها أن يكون الداعي موحدا لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ممتلئا قلبه بالتوحيد وشجرة الإيمان. Yaitu yang pertama, hendaklah orang yang berdoa itu betul-betul mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, dan hatinya dipenuhi dengan tauhid dan pohon-pohon iman. Karena syarat diijabahnya doa adalah seorang hamba yaitu dia menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menaati dan meninggalkan maksiatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengijabah doanya orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka menjadi orang-orang yang terbimbing. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa ya orang yang berdoa diijabah. Lalu Allah menyuruh agar kita menyahut panggilan Allah dengan cara menaati dan menjauhi larangannya. Dan itu adalah merupakan syarat diijabahnya doa. Wa minha, yang kedua, an yakuna doa masyru'an fi amrin masyru'. Doa tersebut disyariatkan dalam perkara yang disyariatkan. Adapun perkara yang tidak disyariatkan, ya seperti berdoa untuk berbuat maksiat atau berbuat perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, maka ini adalah perkara yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Yang ketiga, mu'taqidan ad-da'i anna Allah subhanahu huwal qadir wahdah ala ijabati du'a'i bijalbin naf'i wa daf'i dhurri. Syarat yang ketiga yaitu orang yang berdoa yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mampu untuk mengijabah doanya. Ya, karena Allah yang mampu untuk mendatangkan manfaat dan menak mudarat. Sedangkan manusia, ya siapapun dari makhluk lemah, tidak mampu mengijabah ya doa siapapun. Yang keempat, muhaqqiqan ad-da'i ruknail amal al-ikhlas wal mutaba'ah. Yaitu merealisasikan dua rukun amal. Apa itu? Yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, mutaba'ah sesuai dengan contoh Rasul SAW. Maka ia tidak melakukan ya perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, mutawajjihan ilallah wahdahu bi dhara'atin wa ibtihal. Ya, betul-betul ia menghadap kepada Allah dengan penuh tadarru', ya penuh ketundukan dan terus-menerus meminta tanpa ada bosan-bosannya. Selanjutnya yaitu thayyibal mat'am wal malbas wal maskan wal maksab, ammaran bil ma'ruf nahaan 'anil munkar. Halal makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ya mata pencahariannya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini termasuk perkara syarat diterimanya doa. Selanjutnya, ghairu mu'tadin ala nafsihi fi hatkil maharim wa talabbus bil ma'asi. Itu tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas terhadap dirinya, ya dengan cara melakukan keharaman atau melakukan kemaksiatan, ya seperti durhaka kepada orang tua, ya, atau memutuskan silaturahim. Selanjutnya, ghairu mu'tadin fi du'aihi bi itsmin aw qati'ati rahim. Isi doanya pun juga tidak melampaui batas, ya seperti meminta dosa, meminta berbuat dosa, atau ya memutuskan silaturahim. Kemudian selanjutnya, ghairu musta'jilin wala mustabtil ijabah wala qanitin fa innal 'abda yad'u rabban kariman. Tidak tergesa-gesa minta diijabah, ya, dan tidak menganggap ya tidak berputus asa dari berdoa, ya karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya
dermawan dan pasti akan mengabulkan doa. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa Allah mengabulkan doa dengan salah satu dari tiga, yaitu yang pertama memberi apa yang dia minta, atau menyimpannya di surga, atau menghindarkannya dari mara bahaya. Selanjutnya itu mustaftihan ad-du'a bilhamdi wa thana 'ala Allah. Membuka doanya dengan pujian-pujian kepada Allah, lalu salawat kepada Rasulullah. Karena ya setiap doa yang tidak diucapkan salawat tidak akan naik kepada Allah, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, ya. Dan dalam riwayat Tirmidzi juga Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk berdoa dengan memulai pujian-pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Selanjutnya muqinan bil ijabah. Dia betul-betul yakin ya dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seorang hamba ragu, ya, karena itu termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Allah